Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan membuat CRUD pada menu rak. Oke, seperti biasa silakan teman-teman aktifkan XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser, silakan login ke aplikasinya atau ke websitenya ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi perpustakaan di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat CRUD pada menu rak yang di sini. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Silakan bisa di-close untuk semua file yang di sini. Kemudian kita sisakan file menu.php. Selanjutnya di menu rak yang di sini, di dalam huruf ini kita hapus. Kemudian kita tulis tag PHP. Kita tulis base_URL, kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller rak. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Oke, sekarang di sini kita akan membuat controller baru dengan nama rak. Kita copy aja dari penerbit yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang di sini. Kita paste. Jangan lupa kita rename filenya, kita beri namanya adalah rak.php seperti ini. Kemudian kita ke bawah ke bagian model. Nah, di sini kita copy dari penerbit yang di sini, kita copy, kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang di sini. Oke, jangan lupa kita rename filenya, kita ganti dengan rak_model. Oke, yang terakhir kita scroll ke bawah. Sekarang di folder penerbit ini kita klik kanan, kemudian copy. Sekarang kita klik kanan di folder panel ini, kemudian kita klik paste. Jangan lupa kita ganti namanya dengan rak. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita buka isi dari folder rak ini. Oke, kalau sudah, kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita ke controller rak yang di sini ya. Kita ganti nama kelasnya dengan rak seperti ini. Kemudian penerbit ini kita ganti juga dengan rak. Oke, seperti biasa kita akan komentari dulu untuk semua function yang di sini. Kita komentari. Oke, sekarang kita fokus di function index yang di sini. Yang ini kita komentari dulu. Kemudian kita hapus koma $data ini kita hapus. Oke, kita ganti penerbit ini ke rak seperti ini ya. Kemudian di sini kita arahkan ke function tambah. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke file rak_model. Oke, yang pertama di sini kita ganti nama kelasnya ke rak_model. Kemudian function yang di sini kita komentari semua seperti ini ya. Oke, kalau sudah sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Kemudian sekarang kita klik pada menu rak yang di sini. Oke ya, sekarang di sini sudah ada form seperti ini. Oke, form ini masih form tambah penerbit. Sekarang kita perbaiki ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita pindah ke file tambah.php. Oke, di sini kita ganti form tambah rak. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tampilannya dua seperti ini. Jadi yang sebelah kiri nanti untuk formnya, kemudian sebelah kanannya adalah untuk menampilkan datanya. Oke, jangan bingung dulu teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita copy mulai dari sini ya. Kita copy sampai ini. Kemudian kita enter. Di sini kita beri komentar. Misalkan batas form seperti ini. Selanjutnya kita enter lagi, kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sudah ada tampilan dua seperti ini ya. Yang di sebelah kiri nanti kita gunakan untuk inputnya, kemudian yang di sebelah kanan kita gunakan untuk menampilkan data yang sudah diinput. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita akan ganti call-nya ini dengan 4 seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti ke 7. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita lihat dulu hasilnya di browser. Oke, seperti ini ya.
Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, teman-teman, yang di sini yang di bagian bawah kita kopikan dari file view.php. Kita copy mulai dari sini. Oke, kita copy, kemudian kita pindah ke file tambah.php. Oke, yang di sini kita hapus sampai sini ya, kita hapus. Kemudian kita pastekan script yang kita copy dari file view.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita komentari dulu untuk tag PHP yang di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman kembali ke browser, kemudian refresh. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan menyesuaikan inputan ini dengan tabel yang ada di dalam database kita. Oke, sekarang kita ke sini PHP admin, kemudian kita ke database, kemudian kita ke tabel rak. Oke, di sini ada 3 kolom, ID rak, nama rak, dan lokasi rak. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita scroll ke atas dulu. Nah, di sini kita ganti ke controller rak seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan nama rak. Kemudian kita butuh lagi yang namanya adalah lokasi rak. Oke, seperti ini. Untuk yang lain teman-teman bisa hapus. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita perbaiki, ini bukan data penerbit tapi data rak. Oke, seperti ini ya. Kemudian link ini kita hapus. Selanjutnya di sini ada nomor, kemudian ada nama rak, kemudian ada lokasi rak. Oke, untuk yang dua ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh di website kita. Oke, ya sudah seperti ini. Oke, sekarang kita perbaiki ini biar sejajar dengan yang di sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita scroll ke atas. Oke, silakan teman-teman hapus pada bagian mt-4 ini. Oke, kita save, kita refresh di browser. Oke, ini sudah sejajar seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan melakukan input data dari form ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat proses simpannya. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke controller rak. Oke, selanjutnya kita hapus function tambah ini karena sudah tidak dipakai ya. Sekarang di sini kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya pada function simpan. Nah, di function simpan ini kita butuh yang pertama yaitu nama rak. Kemudian yang kedua adalah lokasi rak. Oke, seperti ini. Untuk yang lain kita hapus. Kemudian di sini untuk simpannya kita arahkan ke tabel rak. Kemudian kalau berhasil kita arahkan ke controller rak. Kita hapus function tambah yang di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita akan melakukan input data rak. Oke, misalkan nama raknya kita isi dengan rak 1 seperti ini ya. Kemudian lokasinya misalkan lantai 1 seperti itu. Kalau sudah silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, teman-teman, di sini ada error, katanya di sini kolom nama rak tidak boleh kosong gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu ke codingan kita ke file tambah dulu. Oh, oke, di sini kita belum mengganti di bagian name-nya ya. Ini jangan lupa teman-teman ganti dengan nama rak. Kemudian yang di bawahnya kita ganti ke lokasi underscore rak. Oke, kalau sudah teman-teman save, kita kembali ke browser, kita back, kemudian kita refresh. Oke, di sini kita isi dengan rak 1, kemudian lokasinya di misalkan lantai 1. Oke, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, di sini ada pesan, sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek ke tabel rak yang di database kita. Oke, sekarang sudah ada satu datanya ini. Nah, sekarang data ini kita akan tampilkan di data rak yang di sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Sekarang di controller rak ini
di bagian function index kita aktifkan baris kode ini. Kemudian di sini kita ganti dengan rak. Jangan lupa ini kita ganti ke rak_model. Oke, sekarang kita akan membuat function get data ini di dalam rak_model. Oke, sekarang kita pindah ke sini, kita scroll ke atas. Ini kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya. Kemudian kita ganti nama tabelnya dengan rak. Oke, kalau sudah, sekarang pindah ke file tambah.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita aktifkan dulu komentarnya ya. Kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan rak. Kemudian yang di sini kita ganti dengan nama rak seperti ini. Kemudian yang alamat ini kita ganti dengan lokasi_rak. Oke, untuk yang dua ini kita hapus. Kemudian di sini kita ganti penerbit ini dengan rak seperti ini. Kita bisa copy kemudian pastekan di bawahnya. Kemudian di penerbit ini kita ganti ID penerbitnya dengan ID_rak. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini ada error teman-teman. Di sini katanya undefined variable $rak. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke controller rak. Nah, di sini kita perlu menambahkan koma kemudian $data. Oke, kalau sudah, sekarang di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini sudah ada data raknya seperti ini teman-teman. Jadi karena inputannya cuma sedikit, maka saya buat tampilannya seperti ini. Oke, misalkan sekarang kita isi raknya ya, misalkan rak 2, kemudian lokasinya tetap di lantai 1 misalkan. Oke, kalau sudah di save, nah otomatis di sebelah kanannya akan nambah datarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat edit data rak yang di sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke controller rak yang di sini, kemudian kita hilangkan komentarnya di function edit yang di sini. Kita ganti penerbit ini dengan rak seperti ini ya. Kemudian ini kita juga ke rak. Kemudian yang di sini kita ganti ke rak seperti ini. ID penerbitnya kita ganti dengan ID rak. Kemudian nama folder yang di sini kita ganti ke rak seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function edit ini di dalam rak_model. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita aktifkan yang di function edit yang di sini. Kita ganti semua penerbit ini dengan rak. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita ke file tambah.php. Ini kita copy semua script yang di sini. Selanjutnya kita pindah ke file edit. Nah, di sini kita hapus semua, kemudian kita pastekan script yang tadi. Oke, yang di bawah ini sekarang kita tidak butuh data yang ini ya, makanya sekarang kita hapus sampai bagian ini kita hapus. Kemudian di sini kita ganti dengan 6 misalkan. Oke, sekarang coba kita simpan dulu, kita refresh di browser. Kemudian kita klik tombol edit. Oke, seperti ini. Kalau formnya kelebaran, teman-teman bisa ganti misalkan dengan 4 seperti ini. Berikutnya kita ganti di sini. Ini adalah form edit rak seperti ini ya. Kemudian ini kita ganti ke function update. Nah, di sini kita memerlukan satu inputan yaitu ID rak. Oke, yang di sini kita ganti dengan ID rak. Kemudian jangan lupa teman-teman name-nya kita ganti dengan ID rak. Kemudian di sini kita tambahkan value sama dengan kita tuliskan tag PHP. Kita tulis $rak ID_rak. Oke, kalau sudah kita simpan dulu, kita refresh di browser. Oke, seperti ini ya. Kalau formnya kurang besar, teman-teman bisa atur di bagian ini. Saya ganti menjadi 5. Oke, disimpan, kemudian kita refresh. Oke, sudah cukup seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita akan menampilkan di bagian nama rak dan lokasi rak. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP.
Oke, kita tulis $rak, kemudian di sini kita isi dengan nama _rak. Oke, ini kita copy. Sekarang kita ke bawahnya, kita taruh di sini. Kita ganti ini dengan lokasi _rak. Oke, yang di sini teman-teman kita ganti ke update. Kemudian ini kita copy, kita taruh di bawahnya. Kemudian ini kita ganti dengan link. Kita tulis seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian kita arahkan ke folder panel, ke controller rak seperti ini. Kemudian di sini kita kasih namanya adalah batal. Di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah btn dark seperti ini. Kemudian kita isi dengan btn -block. Kemudian gini kita ganti ke 3. Yang ini kita ganti juga ke 3 seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya sudah seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akan membuat proses untuk update datanya. Sekarang kita pindah ke controller rak. Kemudian di sini kita aktifkan dulu untuk function update ini. Selanjutnya kita ganti penerbit ini dengan ID rak. Oke, berikutnya yang ini penerbit ini kita ganti dengan nama rak. Kemudian di bawahnya kita ganti dengan lokasi _rak. Oke, kalau sudah yang bawahnya boleh dihapus. Kemudian di sini kita arahkan ke rak_model. Kemudian di sini kita ganti ID penerbit dengan ID _rak. Oke, yang di sini kita ganti ke controller rak seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat function update ini di dalam rak_model. Oke, kita pindah ke sini. Sekarang kita hilangkan komentarnya. Di sini teman-teman ganti semua penerbit ini dengan rak. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, misalkan sekarang kita mau edit ini bukan lantai 1 tapi lantai 2 misalkan. Oke, selanjutnya klik tombol update. Oke, di sini data berhasil diupdate. Nah, di sini sekarang untuk lokasinya sudah ganti ke lantai 2. Oke, kita kembali lagi ke tombol edit yang di sini, kita klik. Oke, teman-teman, kita akan hidden untuk ID rak ini ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file edit.php. Di bagian ID rak ini kita tulis hidden supaya inputan ID raknya ini tidak tampil ya. Oke, sekarang kita refresh. Oke, sudah aman. Kalau kita klik pada tombol batal, ini akan kembali ke sini. Oke, yang terakhir kita akan melakukan delete data rak yang di sini ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke controller rak yang di sini. Kita hilangkan komentarnya di function delete ini ya. Kemudian kita ganti ID penerbit ini dengan ID _rak. Kemudian ini kita ganti juga ke rak. ID penerbitnya kita ganti ke ID _rak juga ya. Kemudian yang di sini ini kita ganti ke rak. Oke, kalau sudah sekarang kita akan membuat function delete ini di dalam rak_model. Oke, kita pindah ke sini. Sekarang kita hilangkan komentarnya. Teman-teman ganti aja semua penerbit yang di sini dengan rak. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita akan delete data yang nomor 2 ya. Oke. Nah, datanya sudah berhasil dihapus dan di sini datanya tinggal 1. Oke, sekarang kita isi lagi. Misalkan rak 1 atau rak 2 lokasinya di lantai 1. Oke, klik tombol simpan. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya.